Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas pada materi ke-14 ini. Pada pertemuan ini kita akan bahas dengan pendekatan perhitungan metode Simpson, di mana pada perhitungan ini nanti kita perlu membandingkan dari metode trapesium, di mana pembobatan berat di sini menekankan pada titik tengah. Nah, pada titik tengah di sini nanti kita perlu ketahui ini ya, kalau kita menggunakan Simpson, kita perlu membagi beda dengan menggunakan metode trapesium. Tapi tetap pendekatannya dengan menggunakan metode trapesium. Nah, disinilah yang menjadikan titik berat tersebut menjadi perhitungan antara dua bias. Kalau sebelumnya tidak diperhatikan nilai tersebut di situ, nah kita akan perhatikan pada aturan Simpson 1/3. Antara batas atas sama batas bawahnya, kemudian ada nilai tengahnya. Nah, berarti kita perlu perhitungkan terlebih dahulu nilai tersebut di sini dengan aturannya adalah delta x, kemudian 3 dikalikan fx ditambah 4 kali dari nilai tengah tadi, kemudian ditambahkan dengan nilai batas bawahnya dengan batas atasnya, kemudian dijumlahkan. Nah, maka pembagian tadi dikatakan dengan panjangnya adalah ada dua bias dengan nilai yang diketahui. Nah, maka nilai di sini dengan aturan Simpson 1/3, maka nilai B dikurangi dengan A dibagi dengan 6, kemudian nilai tersebut dibentuk sebagai berikut. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita pahami dengan menggunakan latihan. Di sini ada nilai fx yang diketahui adalah e pangkat x, di mana batas atasnya 4, batas bawahnya 0. Nah, dengan aturan Simpson 1/3, maka luas bidang tersebut di sini adalah nilainya yang diketahui adalah batas atasnya 4, batas bawahnya 0. Maka nilai secara analitisnya kalau kita hitung dengan menggunakan integrasi yang kita pahami dengan rumus metode numerik, dengan rumus integral, maka hasilnya adalah e pangkat 4 dikurangi e pangkat 0. Kalau sudah diintegralkan, maka hasilnya ini adalah nilai analitiknya. Nah, pada perhitungan nilai 1/3 ini beda. Jadi kita langsung memasukkan nilai dari I yang diketahui tadi, maka nilai B dikurangi A, berarti batas atas batas bawahnya 4 dikurangi 0 dibagi dengan 6. Maka nilai FA ini adalah nilai dari E pangkat 0 langsung diinputkan, ditambah dengan 4 kali dari E pangkat 2, berarti batas atasnya dengan batas bawah tadi nilai tengahnya adalah 2. Nah, berarti nilainya dipangkatkan E pangkat 2, kemudian E pangkat 4. Nah, maka hasil di sini didapatkan 56,796. Nah, hasil tersebut kalau kita sudah hitung apakah memberikan nilai yang sama untuk perhitungan tersebut di sini, maka memberikan hasil yang tingkat ketelitian dari nilai galat relatif masih cukup besar, yaitu 5,917%. Maka hasil ini perlu kita perhitungkan kembali dengan menggunakan metode Simpson, yaitu panjang bias. Nah, bagaimana? Apakah kita perlu membandingkan dengan metode Simpson panjang bias? Nah, ini perlu kita bandingkan bahwa nilai aturan Simpson 1/3 itu lebih baik dibanding dengan menggunakan metode trapesium yang kita pelajari pada minggu sebelumnya. Nah, kita perlu hitung lagi dengan panjang bias di sini ya. Berarti interval tersebut adalah interval adanya pada masing-masing interval ganjil dan interval genap. Nah, di sini adalah dari nilai pembagi n biasnya. Nah, perlu kita lihat pada perhitungan bias tersebut, berarti adanya nilai panjang bias dengan nilai n-1, n-2, dan seterusnya. Maka nilai di sini adalah adanya nilai bias ini untuk nilai 4 kali dari interval yang ganjil, kemudian 2 kali dari interval yang genap. Nah, ini adalah kita menggunakan panjang bias tersebut 1/3. Nah, hasil di sini nanti coba kita perhitungkan dengan bentuk latihan sebagai berikut di sini. Jadi kita bisa ketahui nilai dari apa yang diketahui di sini adalah di mana nilai 1/3 nilai tersebut dari deltanya, kemudian dikalikan E tambah kalikan dengan E pangkat 0 ditambah dengan E pangkat 4 ditambah 4 kali dari masing-masing interval, yang mana dengan interval tersebut adalah yang ganjil. Dengan ditambahkan 2 kali dari interval yang genap di sini, maka nilainya didapatkan 5386 sekian. Maka kesalahan relatif dari nilai eksaknya bisa kita lihat bahwa memberikan hasil yang lebih baik dibanding yang sebelumnya ketika kita menghitung dengan menggunakan metode Simpson 1/3 yang tanpa menggunakan panjang bias. Nah, berarti bisa kita
hitung ya. Berarti bagaimana perhitungan tersebut menjadi lebih baik lagi kalau kita lanjut pada metode Simpson 3/8. Nah, bentuk dari metode 3/8 di situ adalah dengan menggunakan melalui 3 titik. Nah, dibanding yang sebelumnya pada metode Simpson 1/3 adalah menggunakan 3 titik saja. Ini perbedaannya ya, pada polinomial order 3 yang dilalui dengan 4 titik. Nah, baik, kita akan bahas lebih lanjut. Ini adalah bentuk formulasinya ya, yang mana pada masing-masing di sini adalah dengan menggunakan nilai 3/8-nya. Namun perlu dipahami terlebih dahulu ketika kita menggunakan 3/8 di sini, ketika kita membutuhkan 4 titik, maka 1/3 hanya berlaku apabila jumlah biasnya genap. Tapi apabila dikehendaki biasnya itu ganjil, maka kita bisa gunakan metode Trapezium, tapi akan lebih baik pada bentuk 3/8 itu bisa dikombinasikan. Nah, contohnya sebagai berikut ya. Nah, akan lebih mudah jika kita pahami seperti ini, di mana nilai n itu B dikurangi A dibagi dengan n, maka 4 dikurangi 0 sama dengan n, di mana nilainya adalah 1/3. Nah, kalau dibagi dengan 4, berapa n-nya yang dibagi tadi? Nah, berarti 3 biasnya di sini adalah kita masih menggunakan 1/3 kalau kita menggunakan nilai tersebut. Maka kalau kita menggunakan 3 bias dengan 1 bias di sini, maka hasilnya masih cukup besar ya, rentangan kesalahan. Ya, berarti nilai di sini adalah nilainya 0 kalau dipaksa menjadi 4 bias ya. Nilainya 1, kemudian ada 2, kemudian ada 3, menjadi adanya 3n, maka tidak akan bisa berlaku nilai tersebut di situ. Nah, maka perlu kita ubah nilai tersebut adalah masuk dalam nilai 5 biasnya. Padahal kan ketika kita memasukkan nilai tersebut, maka nilai integralnya menjadi 1/3, 3/8 menjadi 5 bias. Nah, hal ini lebih menjadikan nilai tersebut menjadi lebih akurat, padahal syarat dari penggunaan 3/8 adalah adanya 4 titik. Dan di sini n-nya adalah menjadi bentuknya adalah 3 bias tadi, kan dipaksa adanya 4 titik tadi. Nah, hasilnya menjadi cukup besar. Nah, hal ini kita ubah dari 4 titik yang diketahui, ya ini dia, ada 4 titik yang diketahui tadi. Dengan menggunakan panjang bias tadi, kita bisa mengubahnya menjadi masing-masing di rentang adanya 5 bias. Nah, berarti terjadi ada 2 bias untuk yang 1/3 dan ada 3 bias, berarti ada 4 titik yang bisa dimasukkan menjadi bentuk nilai dari 3/8. Mari kita coba hitungan di sini, yaitu nilai F0 ini adalah 1 dan seterusnya, ini adalah nilai Fx masing-masing. Maka kita masukkan terlebih dahulu dalam Simpson 1/3 untuk 2 biasnya, berarti batas bawahnya 0, batas atasnya hanya sampai 1/6. 1,6. Nah, berarti nilainya 3,9 sekian. Nah, ini untuk yang 1/3. Sedangkan yang 3/8, 3 bias yang terakhir, maka terjadi dalam 4 titik tadi, nilai batasnya adalah 1,6 batas bawahnya, batas atasnya 4. Maka dimasukkan masing-masing dan kita hitung, maka hasilnya 49 sekian. Maka nilai integral total tadi kita masukkan dengan 1/3 metode Simpson dan 3/8 metode Simpson tadi kita jumlahkan, kemudian kita bisa lihat dari galat relatifnya. Galat relatif ini lebih kecil dibanding kita menggunakan metode Trapezium maupun metode Simpson 1/3 maupun yang pakai panjang bias maupun kita menggunakan yang 3/8 sebelumnya. Nah, hal ini kalau kita gabungkan hasilnya menjadi lebih kecil sekali, yaitu dengan tingkat kesalahan 0,427%. Baik, itu dia kurang lebih materi ini saya sajikan dan saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam saya menyampaikan materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin bisa dijadikan bentuk pembelajaran langkah-langkah tadi yang sudah kita pahami dengan langkah tiap langkahnya. Ada metode Simpson 1/3 dan metode Simpson 3/8. Nah, pada di sini kita bisa lihat bahwa kalian bisa memahami secara mandiri, kemudian bisa mencoba apa yang sudah kita bahas tadi. Nanti akan saya sajikan juga bentuk penghitungan langkah dalam penggunaan metode Excel, komputasi Excel, dan komputasi MATLAB Mobile. Mungkin bisa menjadikan bentuk bekal di mana nanti bisa menjadi bentuk latihan secara mandiri, yaitu silahkan mencoba soal latihan ini, kemudian Anda kerjakan. Mungkin bisa menjadikan pembelajaran yang mana ketika
Anda menggunakan perhitungan pada nilai hitung E pangkat X min X ditambah 0,5 dibagi dengan 2, ini adalah sebagai nilainya. Anda bisa mencoba sebagai bentuk latihannya. Ini ada metode Simpson yang dicari, metode Simpson yang diperhitungkan dalam nilai gabungan juga, seperti pada langkah latihan yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik, kurang lebihnya itu saya akhiri untuk materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.